Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu ketiga. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series. Dan juga di saham series ini kita masuk ke segmen IHSG dan juga 3 saham teman-teman. Oke, setelah kemarin ya, minggu kemarin IHSG itu bergerak melemah ya. Dan melemahnya IHSG ini didorong dan didukung oleh emiten-emiten dari sektor banking ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemarin sektor banking itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan juga gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi di IHSG minggu ini ya, gue seperti biasa akan bahasnya di monitor teman-teman. Tapi sebelum kita ke monitor, gue mau ngingetin bahwa segmen ini jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman, harus sesuaikan dengan trading plan teman-teman, trading style teman-teman. Jadi seluruh informasi yang teman-teman dengar di segmen IHSG dan 3 saham ini mohon dipertimbangkan terlebih dahulu dan juga ditelaah lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah dan bisa dijadikan referensi yang disesuaikan dengan trading plan teman-teman. Oke? Tanpa berlama-lama lagi ya, kita sekarang langsung ke monitor teman-teman. Yuk kita ke monitor. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor ya, dan saya menggunakan TradingView sekarang, dan ini adalah chart dari IHSG, teman-teman lihat ya di depan. Sebelum saya membahas tentang referensi saham-saham untuk minggu depan ya, kita akan bahas dulu tentang indeks kita dulu ya, yang pasti. Dan yang seperti kalian tahu teman-teman ya, kemarin itu minggu kemarin itu indeks kita mengalami penurunan ya sampai ke level 4467 ya. Tetapi di sini ada yang menarik ya, bisa diperhatikan. Di sini saya ada buat area namanya minor support ya. Ini adalah area minor supportnya garis ungu ini, dan kemarin harga itu IHSG sempat menyentuh area minor supportnya dan dia membuat reaksi ya. Jadi dia membentuk doji pada penutupan market kemarin ya, hari Jumat. Oke. Dan ini apa yang bisa kita ekspektasikan ya, kita bisa ekspektasi bahwa minggu depan dia kemungkinan tuh akan rebound ya, karena dia sudah membentuk doji dan juga ada rejection. Kita berekspektasi bahwa minggu depan dia akan rebound sampai ke area 4650-an ya, sekitar situ, sampai ke resistance atasnya ini ya, yang saya garis pakai warna pink. Oke. Nah itu untuk view IHSG-nya ya. Dan sebelum saya bahas untuk saham-saham apa yang bagus ya, saya mau review lagi saham-saham yang kemarin sudah kita bahas ya. Pertama itu ada Bank Sentral Asia atau BCA. Sorry. Jadi kemarin di saham BCA ini saya sempat referensikan untuk mengambil posisi ketika dia menyentuh area pivot ya. Dan ini terjadi ya, kemarin BCA itu sudah menyentuh area pivot dan dia reject ya teman-teman ya. Reject, tetapi sayangnya rejection ini tidak kuat ya, dan tekanan seller masih terus besar, oke. Dan akhirnya kita kena stop loss ya di bawah sini. Tapi itu nggak apa-apa, karena langkah yang kita bisa lakukan berikutnya adalah kita menunggu ya untuk area, untuk saham-saham banking terutama ya, kita menunggu untuk dia terus melakukan koreksi ya. Dan untuk kasus BCA ya, kita bisa tunggu dia sampai di sekitar angka 22.000 teman-teman. Oke, itu tentang BCA. Lalu kemarin ada yang namanya JSMR. Jasa Marga ya. Jasa Marga ini juga kemarin saya merekomendasikan untuk buy di area sini ya, sekitar sini, dan stop lossnya di area 3.200 dan belum kena ya teman-teman ya. Jadi kita masih running di JSMR, oke, dan targetnya masih sama, stop lossnya pun masih sama seperti itu, oke. Berikutnya ada ICBP, kemarin saya bahas ya. Nah ICBP ini di luar perkiraan ya, jadi ini menarik sekali ya. Saya kira kemarin itu saya berharapnya dia akan tembus dulu ke bawah dan sampai ke area di sini ya, area pivotnya juga dari candle ini, tapi belum kena. Jadi ini view saya masih sama untuk ICBP, kita akan tunggu dulu dia sampai bawah baru kita bisa entry yang maksimal, oke. Nah sekarang kita masuk ke saham-saham apa aja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk teman-teman trading di minggu depan ya. Saya mulai dari yang pertama, yaitu adalah KLB teman-teman ya, KLBF. Yang pertama KLB dari sektor medical retail ya, di KLB ini. Ini
alasan saya kenapa memilih Kalbe ya, pertama kita lihat trend line yang downnya ini. Yang pertama dia sudah di break, oke, dan dia sudah bergerak cukup bagus dan moving average-nya sudah mulai bergerak ke atas ya teman-teman ya. Dan yang terutama ini kita perhatikan adalah level ini ya, level minor resistance-nya di sini dia sudah di break dengan satu candle bullish yang cukup full ya, yang cukup marubozu, dan juga tekanan bayarnya cukup oke, dan sampai dia kemarin koreksi ya dan mencapai area ini, oke. Ini dia membentuk banyak sekali cluster yang namanya cluster rejection ini loh teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, candle-candle ini kakinya panjang-panjang semua, shadow-nya banyak mengumpul, dan ini menandakan bahwa buyer ini masih ngelawan ya di sini ya. Buyer masih melawan, dan yang kita bisa jadikan patokan di sini adalah ketika dia breakout ya, breakout ke sampai ke level 4430, kita bisa mengambil buy, oke. Jadi di sini strategi untuk entry-nya kita menggunakan breakout strategi ya. Dengan entry di 1430 ya, dan juga kita stop loss-nya tuh di bawah ya, di sekitar 1320-an, sekitar situ, oke. Kenapa stop loss di sini? Saya mengantisipasi kalau misalnya di area kecil ini di break ya. Jadi nah, area kecil ini di break, yang tumpukan candle ini di break, ini saya keluar dulu dari market teman-teman ya, karena dia bisa retrace sampai bawah sini sebenarnya, sampai bawah. Nah, sampai sini. Jadi kalau untuk memperkecil yang namanya resiko kita ya, jadi saya berharap ketika dia break area konsolidasi kecilnya ini ya, ini saya langsung keluar dari market, oke. Jadi untuk stop loss-nya tuh sekitar di 1320-an. Oke, nah sekitar sini. Dan juga untuk area TP-nya teman-teman, ini yang menarik ya. Area TP-nya kita bisa 1:1, oke. Saya berharap ini harus kencang jalan ya. Kenapa saya pakai breakout strategi ini? Karena asumsi saya kalau misalnya dia break ya, ini secondary reaction ini harus langsung jalan menjadi primary trend-nya ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, dan untuk area TP-nya ya, kita pertama bisa, ini ideal TP-nya di sekitar 1750 ya, tetapi kita akan mengambil, teman-teman juga bisa mengambil TP minimumnya ya. Sorry sebentar. TP minimumnya itu di sekitar area 1630, oke. Ini view saya untuk KLBF, oke, KLB. Dan berikutnya ada EXCL, oke. Nah, untuk EXCL ya teman-teman ya, ini juga cukup bagus, oke. Jadi kita lihat ya, dia bergerak masih bullish di sini, dan teman-teman juga bisa lihat ya, saya sudah gambar channel di sini ya. Jadi dia sangat rapi mengikuti channelnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, selain dia bergerak rapi di channel, di yang area yang saya lingkari di sini, ini ada rejection teman-teman ya. Jadi ketika dia mencoba untuk bergerak ke bawah ya, di sini buyer masih melawan dan juga didukung oleh moving average yang berada di atasnya, dan sekarang kemarin kembali rebound ke atas. Pada situasi seperti ini, saya berharap bahwa XLS Hiata ini akan terus bergerak menuju ke resistance dari channelnya ini ya. Ini adalah target kita. Nah, karena candle, teman-teman bisa lihat ya, karena candle terakhirnya dia sudah close di atas bearish candle yang impulsif di bawah ini ya, di sebelahnya ini. Ini saya berekspektasi dia akan melaju untuk ke area resistance channelnya ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini merupakan area konsolidasi kecil juga, dia sudah break di atas. Dan kalau misalnya besok dia candlenya itu dibuka dengan candle bullish ya, itu kita bisa entry dengan management seperti ini ya. Jadi untuk stop lossnya kita taruh dia di bawah low yang kemarin ya, swing low yang kemarin, yang di minggu kemarin, dan dengan targetnya itu di area 1430 ya, dengan TP risk reward ratio-nya sekitar 9% risknya, dengan reward sekitar 17%. Jadi ini masih oke banget untuk teman-teman coba masuk di EXCL. Itu untuk EXCL teman-teman. Berikutnya ada yang namanya MYOR ya. Jadi yang ketiga ini adalah MYOR teman-teman. Nah, MYOR ini juga sangat menarik ya. Kenapa? Karena untuk di trend line-nya, bearish trend line-nya pun sendiri dia sudah di break ya, dengan satu candle ini ya, yang sangat impulsif sekali. Dan moving average-nya mulai bergerak terbuka ke atas ya, dengan aturan yang sudah sangat bagus,
exponential moving average 90-nya paling bawah, diikuti dengan exponential 34 dan juga exponential moving average 21, oke. Dan kemudian ya kalau misalnya kita tarik Fibo, teman-teman ya. Kita tarik Fibo dari sini ke sini ya, dan dia sudah menyentuh area 38,2-nya dari Fibo-nya. Oke. Dan dia di area 38,2-nya dia banyak sekali rejection di sini, termasuk candle-candle terakhir ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, 2 candle terakhir dia sempat ke bawah lagi dan di reject lagi. Oke. Dan ini memberikan kita informasi yang cukup bagus ya, yang sangat bagus bahkan. Oleh karena itu kita bisa entry di area ini ya. Kalau misalnya kita besok open untuk entry, langsung direct entry pun tidak masalah. Dan karena ini targetnya pun masih oke ya. Jadi target yang saya tulis di sini adalah di 1618-nya ya. 1618 dari swing Fibo yang external Fibo retracement ini ya. Yang saya gambar ini, itu 1618-nya ada di harga sekitar 2450. Dan itu tercluster oleh area di sebelah kirinya ya. Jadi di sebelah kiri ini ada area supply-nya teman-teman ya. Ada area supply, di sana dia tercluster dengan Fibo 1618. Jadi saya rasa area di harga 2450 ini akan menjadi area yang terbaik untuk kita keluar dari marketnya, oke. Oleh karena itu untuk entry point-nya sendiri saya simple sekali ya. Saya hanya melihat dia sudah break, oke. Dan juga di sini banyak rejection. Dan juga dia sudah tercluster di Fibo 0,382-nya dari Fibonacci retracement. Dan dia membentuk pin bar di sini, pin bar bullish ya. Di sini kita bisa melihat banyak rejection, dan untuk entry saya aman di sini. Dengan rasio entry-nya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk risk-nya kita sekitar 8% dan juga untuk targetnya sekitar 15%. Jadi risk reward ratio-nya juga masih oke banget. Oke. Itu adalah 3 saham teman-teman ya yang teman-teman bisa lihat ya. Oke. Jadi sorry di KLBF tadi saya belum kasih tahu ya. Nah, untuk di KLBF ini kita rasionya juga sekitar 8%. Ini hampir 1 banding, sorry sebentar. Untuk TP idealnya kita 1 dibanding untuk risknya kita sekitar 7,5% sampai 8%. Untuk TP idealnya kita 20% targetnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil di TP minimumnya, yaitu masih 8% berbanding dengan 14%. Jadi masih oke juga untuk risk reward rasionya ya. Nah, kemudian saya akan juga menyebutkan atau mereferensikan saham-saham yang di luar 3 itu tetapi masih bisa teman-teman jadikan watchlist ya. Jadi teman-teman bisa cek. Yang pertama itu dari sektor banking ya, BBNI. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, untuk sektor banking kita masih menunggu, oke. Jadi untuk BBNI saya masih menunggu dia ke area di bawah ini ya. Dan saya berekspek dia itu akan membuat yang namanya double bottom dengan disertai dengan false break, itu akan jadi lebih baik. Jadi di area 2970-an ya. Itu untuk BBNI. Kemudian ada yang namanya Astra International. Oke. Nah, Astra International juga teman-teman bisa lihat ya, dia bergeraknya di masih di area demand areanya ya, di bawah ini yang saya garisin kotakin warna merah ini. Dan most likely pada hari Senin besok Astra itu akan dibuka dengan bullish candle dan sampai ke area di sini ya, area supply-nya teman-teman ya, di sekitar 3.950. Oke, itu untuk Astra. Kemudian ada lagi yang namanya Indosat, oke. ISAT. Ya seperti halnya SCL ya, dari sektor telekomunikasi ini memang lagi bikin swing low semua ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dia juga bikin swing low dengan area yang mirip-mirip dengan SCL ya. Jadi ini bisa dijadikan juga patokan ya untuk kita entry di sini. Ketika besok dibuka dengan candle bullish kita bisa langsung entry. Dan di sini risk rewardnya kecil karena ketika kita entry pada saat candle buka besok ya, saya ambil contoh di sini, risk kita tuh sekitar 7%, tetapi reward kita itu sekitar 14 sampai 15% teman-teman. Jadi kita berharap harganya itu akan menuju ke area sekian ya. Jadi itu untuk Indosat. Saya cepat aja ya teman-teman. Berikutnya ada Inco. Nah, Inco ini menarik juga ya teman-teman ya. Jadi dia itu berada di moving average-nya itu juga sudah bagus ya, dia respect di area ini ya. Jadi pada saat dia
retrace ke area moving average-nya, dia kembali jalan. Oke. Dan untuk Inco sendiri, entry yang terbaiknya itu kita menunggu sampai dia retrace dulu teman-teman ya, sampai ke area moving average sini, dan juga ke Fibo 50 dan juga 618-nya ya. Ketika harga mencapai area ini kita bisa entry. Tentunya kita harus menunggu swing juga ya. Jadi di area sekitar 2630 sampai 2730. Oke. Dan ini untuk targetnya Inco sendiri ya. Ini saya ya sekitar sini ya. Untuk targetnya Inco saya buat sampai sekitar sini ya. Jadi ini juga tercluster dengan area supply di sebelumnya, ini yang konsolidasi kecil ya. Jadi di area 3470 itu view saya tentang Inco. Dan berikutnya ada Indofood teman-teman ya. Nah, Indofood ini juga menarik ya, karena kita lihat ya, dia ada rejection di sini, oke. Jadi ketika dia turun dihajar lagi naik, dan di sini membentuk yang namanya minor support ya. Dan harganya masih bergerak di minor support teman-teman. Dan di sini ada yang menarik ya. Di sini ada Doji Morningstar teman-teman ya. Ada satu pola candle namanya Doji Morningstar. Dan ketika dia membentuk pola ini jadi ya, dan di candle berikutnya dia mencoba untuk turun ya. Jadi dia tidak bisa melewati candle ini, candle bullish ini. Buying power di sini dia tidak bisa dilewati, ditandai dengan adanya rejection di atas, dan dia close di level harga yang sama close-nya seperti harga kemarin. Jadi ini pertanda yang sangat baik. Untuk Indofood sendiri ya, di sini saya sudah buat risk rewardnya juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau entry besok ya, kita bisa entry di area sini ya. Kalau misalnya kita dibuka di area sini, dan stop loss-nya itu kita bisa di bawah si candle ini aja, si candle bullish yang ini, yang kita gambarkan tadi pivotnya ya. Ya, yang ini ya. Kenapa di candle ini aja? Karena ini adalah candle yang memiliki buying power besar, oke, dan juga pivotnya ini sudah teruji ya teman-teman ya. Jadi ketika dia mau masuk ke area pivotnya, dia mantul ke atas. Dan ini adalah candle bullish yang terbentuk setelah dia candle polanya terbentuk, yaitu adalah Doji Morningstar tadi ya, bullish Doji Morningstar. Dan untuk Indofood sendiri ya, ini untuk TP-nya itu saya sudah areakan di area di sini ya, TP-nya. Saya mengambil patokan dari classic support resistance di sebelah yang di harga sebelumnya, oke. Jadi untuk risk reward-nya pun risk-nya cuma 4,2% dengan rewards-nya itu sekitar 10%. Jadi ini cukup bagus juga untuk Indofood. Oke teman-teman, jadi itulah view saya tentang saham-saham yang menjadi referensi saya ya untuk minggu depan untuk ditradingkan. Dan informasi yang saya berikan hari ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan gaya trading teman-teman masing-masing, karena gaya trading setiap orang, saya dengan kalian tuh pasti berbeda ya, nggak sama. Jadi ini view saya tentang market yang kira-kira di minggu depan tuh akan seperti apa dengan trading style saya. Oke, jadi teman-teman perhatikan itu, dikaji ulang lagi, dan juga dihitung lagi risk rewardnya apakah masuk dengan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk sharing saya di segmen IHSG dan 3 saham ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita kembali ke kamera lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah view saya tentang IHSG dan juga emiten-emiten untuk 1 minggu ke depan teman-teman ya. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa membantu teman-teman dan juga bisa dijadikan referensi untuk trading pada minggu ini ya, untuk teman-teman, khususnya yang teman-teman yang trading saham. Oke. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video yang ada di channel ini, dan juga jangan lupa komen ya kalau misalnya ada kekurangan, dan juga teman-teman bisa request apa yang saya mau bahas untuk di video kedepannya, seperti itu teman-teman. Oke. Dan juga saya mau ingetin buat kalian yang belum punya komunitas trading ya, belum punya grup trading, kalian bisa join di grup Discord yang saya buat ya, linknya sudah saya taruh di bawah di description ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung cek. Oke. Mungkin segitu dulu. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.